Haleluya. Di nama Tuhan, luar biasa hari ini. Saya mau sapa setiap kita yang hadir pada hari ini. Saya sambut dengan Shalom. Sekali lagi saudaraku, Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya saudara hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, semangat ya buat setiap kita yang hadir. Mungkin saat ini masih dalam perjalanan, sebagian mungkin masih dalam persiapan di rumah. Tetap kita semangat. Hari ini saya melihat lebih banyak anak-anak ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Lebih antusias anak-anak dibanding orang dewasa ternyata. Untuk kita datang beribadah. Hari ini kita mari persiapkan hati kita untuk kita dibentuk, untuk kita boleh mendapatkan berkat kasih dan pengurapan Tuhan. Satukan hati kita, tundukkan kepala saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat hari Minggu ini Tuhan. Di hari yang cerah Engkau berikan Tuhan, hari yang terbaik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap keberadaan kami yang hari ini hadir Tuhan. Siapapun di antara kami Tuhan, baik anak-anak, dewasa, orang tua, maupun di antara kami laki-laki dan perempuan Tuhan. Engkau Tuhan menilik setiap hati kami, pribadi kami. Biarlah kami boleh merasakan cinta-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Bapa Allah Roh Kudus, Engkau kuasai ruangan ini Tuhan. Engkau kuasai tempat ini Tuhan. Sehingga kami boleh melihat manifestasi kuasa Roh-Mu Tuhan mengalir tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terus Engkau bekerja bagi setiap sidang jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan atau mempersiapkan langkah mereka untuk datang ke tempat ini. Engkau jamah, Engkau tarik hati mereka. Irabatakan nasyikirin amaya sakana labaya sandara labaya sika. Saudara, mari siapkan hatimu saat ini. Berikan pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kita mau datang ke dalam hadirat-Nya. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan dengan rasa syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Karena kasih murah-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Muliakan namamu, katakan Bapa muliakan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau merasakan kehadiran-Mu Yesus. Kabasan karang kebayasan. Tuhan bayasan karang kebayasan. Ini kami Tuhan. Aku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada Bapa itu, Bapa
Bapakku Raja menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagimu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat Kamu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat Kamu. Rasakan kehadirannya, sembah Dia, katakan Bapa datang kepadamu Tuhan, di dalam Yesus. Haleluya. Bapakku menyembahmu di sini. Kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Karena kami percaya Yesus Tuhan. Saat kami datang ke hadapan-Mu, kami melihat mujizat-Mu yang dalam hidup kami. Oh, Bapakku datang. Bapakku. Oh, kami semua menyembahmu di sini. Kami percaya Kau Yesus. Ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Katakan tahu takut, karena Dia beserta hidupmu. Amin. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau menjadi iman kami Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Iman kami. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, aku sembah Dia, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, aku perkasa, ajaib perkasa, kuasa Tuhan. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu. Ku nyanyi haleluya.
Perbuatan Tuhan, haleluya. Nyanyi haleluya. Hadirannya. Nyanyi haleluya. Sungguh hebat dan perkasa. Perbuatanmu nyanyi haleluya. Muliakan Engkau hebat dan perkasa. Perbuatan, katakan sungguh kau hebat Tuhan. Sungguh kau hebat dan perkasa. Tuhan sungguh kau hebat Tuhan. Sungguh kau hebat dan perkasa. Kuatanmu katakan di hidupku. Haleluya. Hatiku rasa Rabu Yesus masukkan Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib dalam hidup kami, Allah yang berkuasa dalam hidupku, Allah yang berkuasa. Kami tinggikan namamu Tuhan, kami agungkan namamu Yesus. Haleluya. Sayang kau Tuhan. Imani saudara, perkatakan kau selaku Tuhan, kau di dalamku, kau
Sebab Engkau Allah yang berkuasa berdaulat dalam hidup kami. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mulia Yesus Tuhan. Dan kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Allah yang berkuasa berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kami. Terus Allah Roh Kudus bekerja bagi setiap kami. Sehingga kami boleh merasakan puji-pujian itu mengalir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap meninggikan nama-Mu. Haleluya, semua diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Kita mau bersuka cita bersorak-sorai meninggikan nama Dia. Nama Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Amin. Saudara, ya kita belum lihat semuanya bangkit berdiri. Yuk kita mau bersuka cita bersorak-sorai meninggikan nama Dia. Allah yang hidup. Haleluya. Berikan pujian-Mu. Amin. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, Yesus, ku sembah hari-hari telah Tuhan. Hari ini satu hari. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah goyang bersama. Amin. Haleluya. Selalu bahagia bersama Yesus.
terpujilah Haleluya, sorakan wasana bagi dia Yesus Tuhan Sang Raja. Sama-sama kita kepal tangan kita yang kanan. Kita katakan sorak wasana, sorak wasana, sorak wasana bagi Yesus Sang Raja. Amin. 1, 2, 3 hafal. Ingat ya. 1, 2, 3. Sorak wasana, sorak wasana, sorak wasana bagi Yesus Sang Raja. Amin. Saudara, masih semangat lebih lagi kita mau puji Tuhan. Tidak ada yang loyo? Tidak ada yang loyo? Amin. Saudara, kita semua bernapas, amin. Ini ada yang tidak bernapas? Tidak mungkin ya. Pasti semua bernapas ya. Kalau nggak bernapas, nggak mungkin saya datang ke tempat ini. Napas kita kasih buat siapa? Buat Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Dan segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Saudara, rasakan kehadirannya. Amin. Puji dia dengan tari-tarian, sukacitamu dan segala apa yang ada padamu. Dan memberkati kuasa dan berkati. Tegang ya? Masih mau bernyanyi lagi kan? Peringatan aku berbahasa. Saya akan berikan yang persembahan yang terbaik. Akan siapkan juga nanti kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya berikan persembahan. Mari kita satukan hati kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur buat hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami sudah berada di tempat ini Tuhan, kami sudah bersatu hati Bapak memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami beri ya Bapak. Biarlah semua itu Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memberi yang terbaik buat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Mari siapkan. Memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Lakukanlah dengan tulus, berikan tulus untuk kemuliaan Tuhan. Sedangkan pujian ini berkata, Kaulah Tuhan yang menjadi kebenaran dalam hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Amin. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendakmu, ku perlu anugerah-Mu. Menyatakan janjiku kepadamu. Aku hidup ini berbagi. Aku hidup untuk kekal. Tak bisa dari kasih-Mu. Aku hidup Bapak tidak bisa hidup tanpa Dia. Tidak bisa hidup tanpa firman-Nya. Sekarang Yesus kebenaran Tuhan. Haleluya Yesus. Yang menyelamatkanku. Berikanku hidup dan katakan janji.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah ekspresi kami di dalam mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang dapat kami lakukan bagi-Mu selain bersyukur dan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Dan hari ini kami juga rindu akan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kembali ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan membangun kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan firman Tuhan, hanya perkataan yang daripada Tuhan. Urapi juga setiap kami, supaya kami bisa menangkap setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, dan kami boleh pegang sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya, hari ini 5.000 orang yang datang. Haleluya. Tetap semangat. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya hari ini kita bersyukur kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan yang sangat indah. Di tempat ini kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bebas. Makanya kita harus gunakan kesempatan ini benar-benar ya, karena ini anugerah Tuhan. Baik Bapak yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya, hari ini saya akan memberi tema khotbah saya dengan tema bertekun dalam iman. Ya, sudah Ibu Indah ya.
Mari kita bersama-sama katakan 1, 2, 3, bertekun dalam iman. Ya. Ya, kalau bicara tentang bertekun dalam iman itu berarti kita tetap bersungguh-sungguh atau tetap berpegang teguh terhadap iman atau percaya kita kepada Allah. Jadi, kalau kita bicara tentang bertekun berarti ada orang-orang yang tidak bertekun di dalam iman, Bapak Ibu Tuhan. Ada orang yang bukan hanya bertekun tapi imannya itu mulai padam, mulai kandas, mulai hilang, Saudara. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, mengapa kita itu harus bertekun di dalam iman, Saudara ya. Oleh karena itu mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk membuka 2 ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan ini, kenapa kita harus benar-benar bertekun dalam iman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu kita akan lihat ayat yang pertama di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6, dan nanti kita juga akan lihat di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Ya, kita akan lihat di dalam Ibrani dulu, Bapak Ibu Tuhan ya. Kenapa kita harus bertekun dalam iman dan bagaimana supaya kita bisa bertekun di dalam iman kita, di dalam Tuhan. Sudah yang kasih Tuhan ya, dalam Ibrani 11 ayat 6. Di sini sudah ada ya, Bu ya. Oke, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, ya coba kita perhatikan yang saya kasih warna merah. Ya, ayat firman Tuhan kalimatnya yang berwarna merah di sana katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita ini bisa mendapat perkenanan dari Tuhan itu karena iman, Saudara. Kalau seseorang tidak punya iman di dalam hidupnya, maka dia tidak akan mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berkenan berarti ya kita udah bisa bayangkan, Saudara ya. Kita dalam kondisi yang mengerikan, Saudara ya. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, saya ini kutip di sana nggak ada. Saudara yang kasih, ini bukti bahwa kita ini iman kita ini menentukan ya, menentukan apakah kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, Saudara ya. Di dalam Roma 10 ayat 9 ya dan 10 firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, Saudara. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, dikatakan di sini di dalam Ibrani tadi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, Saudara. Ya, jadi tanpa iman sebenarnya Saudara kasih, kita tidak akan bisa berkenan kepada Allah. Dan kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya, kalau orang yang sudah jatuh dalam dosa dan hidupnya tidak berkenan kepada Allah, maka hidupnya akan pasti masuk ke dalam kebinasaan, Saudara. Tetapi kalau seseorang itu punya iman, Saudara, ya di mana dia ya mempercayai bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat, dan mengaku dengan bibir lidahnya ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya, Saudara. Hidupnya akan mendapat perkenanan kepada Tuhan. Dia akan mendapat berkat keselamatan di dalam hidupnya, Saudara. Ya, di dalam kehidupan orang percaya itu untuk menuju keselamatan itu ada 3 fase, Saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama namanya itu justification. Itu artinya hidup kita dibenarkan. Kapan saat kita dibenarkan oleh Tuhan? Yaitu saat kita mengaku, Saudara, ya, dengan hati kita percaya dan mulut kita mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita secara pribadi. Kita mengalami justification, namanya itu dibenarkan, Saudara. Posisi kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Artinya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, kita menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan.
Dan setelah masuk di dalam pembenaran itu ada namanya sanctification. Hidup kita harus masuk dalam pengudusan. Setiap hari hidup kita diproses terus oleh Tuhan, disempurnakan sampai menuju kesempurnaan sampai kita bisa menjadi seperti Yesus, saudara. Ya, nanti ada namanya tahap yang namanya glorification. Itu namanya kita dimuliakan. Ketika Yesus datang untuk yang kedua kali, ya, yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan orang yang hidup pada saat Yesus datang, dia akan diubahkan. Tubuhnya ini menjadi memakai tubuh kemuliaan, saudara. Disempurnakan. Kapan kita bisa mengalami kesempurnaan yang sesungguhnya? Ya, yaitu pada saat ketika Yesus datang kedua kalinya, saudara. Dan selama menantikan ini kita diproses, saudara, menuju kepada kesempurnaan, dan kesempurnaan yang sesungguhnya, yang paripurna itu ketika kita ketika kita menyambut Yesus yang kedua kalinya datang, saudara, ya. Nanti kita akan belajar tentang kedatangan Tuhan, second coming. Tapi hari ini kita bicara tentang iman dulu, saudara. Karena iman itu menjadi dasar dari segala sesuatu. Di dalam Ibrani pasal 1 pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, bukti dari segala bukti yang tidak kita lihat, saudara yang kasih Tuhan. Jadi iman itu adalah di dalam hidup orang percaya adalah dasar, saudara. Kita untuk menerima anugerah keselamatan itu juga dasarnya adalah iman. Tanpa iman, saudara, maka kita tidak bisa dapat menikmati janji Tuhan. Keselamatan, anugerah keselamatan itu. Tanpa iman juga kita tidak akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Ya, kalau kita mempelajari dalam kitab Ibrani itu tentang iman, saudara, orang-orang yang memiliki iman, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus tetap bertekun dalam iman. Amin. Karena iman itu adalah dasar, saudara yang kasih Tuhan. Di dalam ayat Ibrani 11 ayat 6 yang hijau, saudara yang kasih Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan begini, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya, artinya berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bertekun dalam iman di dalam Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang sia-sia, saudara. Karena ketika kita percaya bahwa Allah ada, saudara, dan Dia juga akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat-Nya buat setiap orang yang sungguh-sungguh mencari pertolongan kepada Dia. Amin. Saudara guys, jadi jangan pernah iman kita kendor dalam Tuhan. Jangan pernah iman kita menjadi padam, saudara. Jangan pernah kita tidak bertekun dalam iman, saudara. Ya, apapun yang terjadi, kita harus tetap mempercayai bahwa Allah itu ada dan Allah menyediakan berkat-Nya. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang orang yang sungguh-sungguh berharap dan menaruh kepercayaan kepada Dia. Amin. Bapak yang kasih Tuhan. Next, kita akan melihat ayat yang kedua, saudara, di dalam Lukas pasal 18 ayat 8. Ya, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, ya. Yang kalimat yang merah itu coba perhatikan. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, yaitu Yesus Kristus, ya. Kita ini sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu Tuhan. Dan ketika Yesus datang, ketika anak manusia datang itu, apa yang dia cari? Dia katakan, adakah ia mendapati iman di bumi, saudara? Ya, saudara, ketika Yesus datang yang kedua kalinya ke dunia ini, saudara, dia tidak bertanya, ya, rumahmu di mana? Ya, dia tidak bertanya berapa banyak rumahmu, ya. Dia tidak bertanya berapa banyak mobilmu, merek mobilmu, merek mobil, merek motor, ya. Berapa depositomu, saudara, ya. Berapa anakmu, saudara, ya. Berapa HP-mu dan semua yang kita miliki.
Ya, saudara yang kasih Tuhan, ingat itu. Yang dicari Tuhan itu apa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Halo? Yang dicari Tuhan apa? Halo, yang dicari Tuhan apa? Iman, saudara ya. Yang Tuhan cari ketika dia datang, saudara, dia adakah iman di bumi? Itu artinya apa? Adakah iman di dalam kehidupan kita, saudara? Di dalam umatnya, saudara. Apakah kita masih bertekun atau tidak di dalam iman percaya kita kepada Tuhan? Saudara, kalau kita melihat di dalam di dalam Alkitab ada Yudas, saudara. Ya, Yudas itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi kita melihat iman Yudas kandas, saudara. Ya, iman Yudas kandas. Dia tidak lagi bertekun dalam imannya. Dia tidak lagi bertekun kepada kesetiaannya kepada Yesus, saudara. Imannya kepada Yesus, saudara. Karena apa? Karena harta. Ya, karena hepeng kalau orang Batak, saudara. Demi uang dia tinggalkan Yesus, saudara. Ya, demi uang dia tinggalkan imannya kepada Yesus. Dan apa akhirnya? Ujung-ujungnya, saudara, dia juga tidak menikmati apa yang dia kejar, saudara. Ya, Yudas kan mengejar harta, saudara. Yudas mengejar uang, tetapi ketika dia mendapatkan, dia tidak bisa menikmati apa yang dia kejar, saudara. Sekalipun dia sudah dapatkan, tapi itu semua tidak mendatangkan kebahagiaan, saudara. Dia binasa, saudara. Dia mati dengan ambisinya, saudara. Oleh karena itu, hari ini, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita harus memperhatikan kondisi iman kita kepada Tuhan. Apakah kita masih bertekun, kita sungguh-sungguh percaya, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan atau tidak, saudara? Ya. Oleh karena itu, kita akan melihat ya ujian-ujian yang harus kita perhatikan, dan ketika kita menghadapi ujian itu, saudara kasih Tuhan, kita tidak menjadi kecewa. Kita iman kita tidak padam. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan Kristen kita, saudara, ya pasti akan menghadapi ujian iman, saudara. Ya, ada orang mengatakan ya, ada orang yang mengajukan pertanyaan begini. Waduh, saya takut Pak kalau menyerahkan diri saya dibaptis. Takutnya nanti kalau dibaptis nanti cobaannya tambah banyak Pak, katanya gitu. Ya, ada orang yang menunda untuk menyerahkan diri untuk dibaptis karena apa? Karena takut. Nanti takutnya cobaannya lebih berat, saudara. Saya katakan, saudara, ketika engkau menyerahkan dibaptis, ya, Tuhan tidak akan pernah bilang kamu nggak akan mengalami ujian, saudara. Tetapi menjadi pertanyaan, ketika engkau tidak menyerahkan diri untuk dibaptis, apakah ada jaminan bahwa di dalam hidupmu nggak ada cobaan, saudara? Baik di luar, saya katakan ini sebuah realita. Baik kita di luar ketaatan kepada Tuhan, kita juga manusia akan tetap diperhadapkan dengan ujian, saudara. Kita di dalam ketaatan di dalam Tuhan juga diperhadapkan dengan ujian. Yang menjadi pembedanya adalah ketika kita ada di dalam Tuhan, sekalipun kita menghadapi ujian, kita bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan yang akan kuatkan kita. Jadi tidak usah takut kalau engkau mau percaya Yesus dan menyerahkan diri untuk dibaptis, kamu jangan takut dengan ujian. Karena engkau ketika menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menyertai hidupmu, saudara. Tapi kalau engkau di luar Tuhan, engkau akan menghadapi ujian itu dengan kekuatanmu sendiri. Saudara, bisa bayangkan, saudara. Ya, kalau bersama Tuhan aja kadang-kadang kita masih, aduh gimana ya, berat begitu. Apalagi kita hadapi seorang diri. Pasti kita tidak akan mampu, saudara. Oleh karena itu, saya akan memperlihatkan di sini ujian-ujian yang yang bisa terjadi, yang akan kita alami dalam hidup kita, sehingga ketika kita mengalami hal-hal ini, kita tetap kuat, saudara. Kita tetap setia, kita tetap bertekun dalam iman. Saya katakan di dalam kekristenan, tidak mungkin tidak ada ujian. Pasti ada ujian. Tetapi ketika kita mau bertekun dan mau setia kepada Tuhan, pasti Tuhan janjikan kemenangan. Amin. Jadi jangan takut dengan ujian, saudara ya. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, ya, ujian iman kita itu bisa diuji dengan apa? Ujian waktu, saudara. Ini contohnya yaitu ketika Tuhan
tidak segera menjawab doa kita? Bukankah ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan dengan sebuah permohonan, dengan sebuah permintaan di dalam hidup kita, saudara? Ya, rasanya kok belum dijawab-jawab oleh Tuhan. Apakah ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti ini, apakah kita masih tetap bertekun dalam doa kita? Apakah kita masih tetap bertekun di dalam ibadah kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap bertekun dalam memuji dan memuliakan Tuhan? Tetap kita berharap kepada Tuhan dan kita tetap percaya akan kuasa Tuhan di dalam menggenapi janjinya dalam hidup kita? Selain kasih Tuhan, kalau di dalam ayat Alkitab kita melihat ada beberapa tokoh juga di dalam hidupnya Tuhan izinkan ada permintaannya, ada permohonannya kepada Tuhan yang tidak dijawab olehnya, yang belum dijawab oleh Tuhan. Itu bisa bulan, bisa tahun, saudara. Tetapi mereka tetap setia meminta kepada Tuhan. Dia tetap setia mengharapkan kepada Tuhan. Dia tetap bertekun dalam imannya kepada Tuhan. Yaitu kita bisa lihat di kisah Hana, saudara. Hana itu gak punya keturunan, saudara ya. Tapi dia tetap setia untuk tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan kita melihat mujizat Tuhan terjadi, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Abraham dan Sarah juga mengalami hal yang sama. Apa yang dijanjikan Tuhan belum terjadi dalam hidupnya. Sampai dia di usia lanjutnya dia belum melihat. Tetapi karena iman dan ketekunannya kepada Tuhan, dia tetap pegang janji Tuhan itu, maka mereka mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya, saudara. Makanya perlu bertekun. Amin. Saudara yang kasih, apapun yang terjadi, jangan iman kita ini dikalahkan, dipatahkan oleh fakta yang kita hadapi, saudara. Karena Tuhan itu mampu melakukan hal yang ajaib dalam hidup kita. Saya mau katakan, apapun yang Bapak dan Ibu harapkan, doakan saat ini kepada Tuhan. Tetaplah bertekun, tetaplah pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Saya yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jangan pernah lelah, jangan pernah kendor iman kita kepada Tuhan. Saudara, tetap kita bertekun. Yang kedua, saudara ya, next, itu ujian firman Tuhan, saudara ya. Itu maksudnya ketika firman Tuhan yang datang kepada kita bertentangan dengan keinginan kita, saudara. Seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara, kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Mungkin itu sangat kontradiksi dengan keinginan kita, saudara. Karena itu mengganggu kenyamanan kita, itu mengganggu kenyamanan kita, saudara. Kita maunya melakukan keinginan kita, tetapi ketika kita membaca dan merenungkan firman, mendengarkan firman Tuhan, kita ditantang untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. So, ini nggak mudah, saudara. Ini kalau kita nggak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi kebenaran firman Tuhan, iman kita menjadi lemah di dalam Tuhan, saudara. Ya, jadi kita diuji dengan kebenaran firman Tuhan, ditantang iman kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita mau setia? Apakah kita mau mengikuti kebenaran firman Tuhan atau kita mau mengikuti keinginan daging kita, saudara ya? Ada banyak keinginan-keinginan daging yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang harus kita tinggalkan dalam hidup kita. Kadang-kala itu sakit, saudara. Tetapi demi iman kita kepada Tuhan, kita harus tinggalkan itu, saudara. Yang ketiga, saudara, ujian karakter, saudara ya. Ini ketika kita harus diam walau tidak bersalah, ya saudara yang kasih Tuhan, seperti Yusuf ya, ini ujian, saudara ya. Udah setia sama Tuhan, sudah melakukan yang benar, saudara, tetapi dia diperhadapkan dengan ujian, saudara ya. Kalau Yusuf itu cerita Yusuf ya, di mana dia digoda oleh tante Potifar untuk melakukan dosa, saudara. Ya, di situ diuji, saudara yang kasih Tuhan. Kalau Yusuf ini tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, ya, maka dia akan jatuh dalam dosa, saudara. Dan ketika dia jatuh dalam dosa berarti imannya sudah menjadi kandas, saudara. Tetapi kita melihat ujian karakter ini, saudara, Yusuf, saudara. Walaupun di tempat yang sunyi, di tempat orang tidak
tidak lihat saudara, sekalipun kalau Yusuf mau kompromi untuk melakukan dosa. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kita melihat Yusuf, dia tetap mengambil komitmen untuk hidup kudus, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Ya, ketika kita harus diam dan walau tidak bersalah. Yusuf difitnah, saudara. Ya, dengan dia melakukan kebenaran, justru dia difitnah, saudara. Ya, bahwa dia melakukan dosa, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Bukankah di dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran, juga kadang-kadang kita diposisikan malah menjadi orang yang bersalah. Seolah-olah kita yang bersalah, seolah-olah kita yang tidak benar, saudara. Tetapi disitulah kita dituntut untuk bisa tetap memiliki karakter Kristus, saudara. Ya, Yesus tetap tidak kecewa, imannya tetap walaupun dia diperhadapkan dengan ujian yang sangat-sangat saya katakan ini sangat-sangat luar biasa, menyakiti hatinya, saudara. Tapi dia tetap pegang imannya, saudara. Dia tetap berharap sama Tuhan. Dan kita melihat ujung dari kehidupan Yusuf. Yusuf diangkat oleh Tuhan sedemikian rupa, saudara. Diberkati. Demikian Daud, saudara ya. Daud itu juga sama, saudara. Ya, ketika kita harus dalam diam waktu tidak bersalah. Daud juga sama. Ketika bangsa Israel itu diperhadapkan dengan orang Filistin, saudara. Mereka tidak berdaya, tetapi kehadiran Daud, saudara, bisa membawa kemenangan buat bangsa Israel. Tetapi ketika dia dalam kemenangan, membawa kemenangan buat bangsanya, justru diperlakukan tidak baik oleh Saul, saudara. Ya, Saul iri hati dan dia mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh, saudara. Tapi Daud tetap tetap menjaga hatinya, saudara. Dia tidak membalas kejahatan Saul, saudara yang kasih Tuhan. Dia tetap berpegang hanya kepada Tuhan. Dia tetap bersandar kepada Tuhan. Imannya tidak runtuh, saudara. Imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tetap berharap sama Tuhan. Dan kita tahu juga ujungnya Daud menggantikan Saul menjadi raja yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bertekun dalam iman kita kepada Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Amin, saudara. Yang keempat, saudara ya, ujian apa yang bisa membuat iman kita kendor, saudara, yaitu ujian motivasi. Ya, ketika kita harus memilih untuk tetap setia, hidup dalam kebenaran, meskipun ada peluang untuk melakukan tindak ketidakbenaran, seperti Yusuf tadi ya, motivasi kita. Saudara, di dalam pelayanan juga, saudara, kita diuji motivasi kita. Apakah kita benar-benar mau menyenangkan Tuhan atau mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri? Yang mengetahui hati kita ya adalah Tuhan dan kita, saudara. Yang kelima, ujian padang gurun, saudara ya. Nah, ini seringkali yang memadamkan, mematahkan, yang membuat kandas banyak orang, saudara. Ketika Tuhan izinkan ujian padang gurun ini kita alami dalam hidup kita. Ya, ketika kita dalam izin Tuhan menghadapi suatu periode yang kelam dalam hidup kita, saudara. Ya, bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Ya, kita tahu bahwa ada masa-masanya di mana kita sebagai orang percaya juga kadang-kala Tuhan izinkan kita benar masuk ke dalam situasi yang benar kelam, ya yang mengerikan dalam hidup ini. Tetapi yakinlah ketika kita tetap menjaga iman kita, ya ketekunan iman kita kepada Tuhan, pasti ada jalan untuk kita lalui, saudara. Ya, ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, ya kita tahu semuanya bahwa bangsa Israel menghadapi Laut Teberau, saudara. Mereka berteriak-teriak, mereka mengeluh, saudara. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, tetapi Musa, saudara, justru dia berharap sama Tuhan. Dan ketika Musa menaruh harapannya kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan jalan keluar buat bangsa itu. Tuhan nyatakan kuasanya. Ya, melalui Musa, bangsa Israel itu bisa menyeberangi Laut Teberau, saudara yang kasih Tuhan. Diselamatkan dari kejaran orang Fir'aun, saudara. Nah, di dalam hidup kita, ya jangan pernah iman kita kandas. Jangan pernah iman kita padam, saudara. Kita harus tetap bertekun dalam iman. Karena dengan kita melihat perbuatan-perbuatan
Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan baik kepada bangsa Israel, kepada tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kita melihat iman mereka sudah melepaskan mereka dari segala ujian itu dan membawa mereka kepada kemenangan. Saudara, yang keenam, saudara masih sanggup? Ini kayaknya ada 100 berapa? 110. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan. Yang keberapa tadi ya? Yang keenam. Ujian salah pengertian ini ya. Ketika tujuan baik kita disalah artikan oleh orang lain. Ya, jangan sampai ketika kita saudara melayani ya berbuat baik, berbuat kebenaran saudara. Tapi ketika kita sudah berbuat yang baik ya, kita punya tujuan yang baik untuk menolong, untuk mengasihi, tapi kadangkala apa yang kita lakukan ini belum tentu juga direspon dengan baik oleh orang yang kita layani saudara. Nah, ini jangan sampai kita langsung patah semangat saudara. Langsung kita meninggalkan pelayanan dan sebagainya. Ya, di dalam perjalanan pelayanan kita seringkali kita juga menemukan hal-hal seperti ini saudara. Kita sudah melakukan, saya sudah lakukan ini, ya saya sudah lakukan itu saudara. Saya sudah rasanya udah mati-matian untuk melayani, tapi kok rasanya gak dapat respon yang baik saudara. Akhirnya kecewa. Mendingan gak usah melayani. Saudara ya. Nah, di sini saudara, apapun yang terjadi kita harus tetap melakukan kebenaran. Amin. Kita apapun yang terjadi kita harus tetap melayani saudara. Mau dapat respon yang baik, mau dapat respon gak baik, kita harus tetap melayani. Kita harus tetap mengasihi jiwa-jiwa saudara. Kita harus mau dipakai untuk menjadi alat Tuhan untuk tetap melayani Tuhan saudara. Jangan pernah biarkan kesetiaan kita, iman kita ya kepada Tuhan dalam melayani itu kendor saudara ya. Terus apa lagi? Ujian kesabaran saudara ya. Ketika masa kesukaran tidak segera berakhir. Nah, tadi ada permintaan tapi ini masa sukar. Ikut Tuhan kok susah terus, pergumulannya nggak habis-habis gitu. Kapan ujungnya gitu ya. Kita bersyukur loh di dalam Alkitab itu banyak sekali saudara. Semua peristiwa kayaknya ada di dalam Alkitab itu. Orang yang diberkati ada, orang yang menghadapi ujian yang rasanya nggak ada ujungnya juga ada. Ini Ayub saudara ya, bukan Ayub ini ya. Tapi Ayub ini juga ngerasain bagaimana ada ujian, tapi nggak separah Ayub yang di dalam Alkitab. Kalau kita membandingkan ya pergumulan kita, ya coba kalau kita membaca kisah tentang Ayub, kira-kira pergumulan kita udah melebihi Ayub enggak? Belum kan? Tapi seringkali kita udah, aduh besar banget ini pergumulan saya. Kayak kita sudah paling menderita di dunia. Padahal ada orang yang paling menderita. Dia pegang imannya, saudara. Tetap dia bertekun dalam imannya. Ketika Ayub ini banyak sekali mengalami ujian dalam imannya, saudara. Bukan hanya semua yang dimiliki habis, saudara. Tetapi ketika orang-orang yang ada di dekatnya juga mulai menyalahkan dia, istrinya mulai memojokkan dia, sahabat-sahabatnya mulai menghakimi dia, saudara. Bahwa apa yang dialami itu adalah karena kejahatan Ayub, saudara. Bukan menghibur, bukan menguatkan, saudara. Tapi menghakimi, saudara. Tetapi Ayub tetap pegang imannya, kesetiaannya sampai Tuhan. Dan kita melihat ending dari kehidupan Ayub juga dia mengalami pemulihan. Saudara yang kasih Tuhan. Kalau masalahnya Ayub yang begitu luar biasa, sanggup Tuhan pulihkan. Apalagi masalah yang sedang kita hadapi. Kan belum ada seberapanya kan? Seujung kuku, seujung jari. Saudara yang kasih Tuhan. Nggak ada apa-apanya. Saudara, ini membuktikan bahwa kita diperlihatkan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi kuasa Tuhan yang luar biasa itu akan bekerja seturut dengan iman kita. Amin. Karena iman kita adalah merupakan dasar. Untuk mengalami semuanya itu kuncinya adalah iman, saudara. Tanpa iman kita tidak akan pernah bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Janji-janjinya tidak akan bisa kita nikmati dalam hidup kita. Oleh karena itu, bertekunlah dalam iman kita, saudara, kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Tuhan ya. Yang kedelapan ini, ujian kegagalan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin di dalam hidup kita pernah mengalami kegagalan, saudara. Ya, di dalam hidup saya juga banyak sekali mengalami kegagalan, saudara. Tapi kita mau belajar, saudara, bahwa di dalam kegagalan itu, saudara, kita tetap
menaruh iman dan percaya kepada Tuhan supaya kita bisa bangkit lagi. Kalau di dalam Alkitab ini ada kisah tentang Petrus, saudara ya. Ini Simon Petrus. Ketika Yesus berjalan ya di atas air, ya dia melihat mereka sebenarnya semua murid-murid takut, saudara. Dikiranya Tuhan itu hantu, saudara. Kita melihat itu kuasa Tuhan yang luar biasa. Bisa berjalan di atas air. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Kalau sekarang mungkin dengan teknologi yang ada bisa, saudara ya. Tapi dengan alat, saudara. Tapi tanpa ada alat apapun nggak mungkin bisa. Tapi pada waktu itu Yesus bisa berjalan di atas air. Dan kondisi airnya itu nggak tenang. Tapi dalam badai, saudara. Itu luar biasa. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa luar biasa. Dia berkuasa atas alam semesta, saudara. Dia berkuasa atas semua hukum alam, termasuk gravitasi. Ya, nggak mungkin manusia bisa berjalan di atas air, saudara. Tetapi Yesus bisa lakukan. Dan ketika Yesus bilang, ini aku, ya, Petrus bilang, kalau itu engkau guru, suruhlah aku datang kepadamu. Maka Petrus mulai keluar dari perahunya dan mulai berjalan. Dia sempat berjalan, saudara ya. Bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Tetapi ketika dia mulai fokus kanan kiri, ada badai, ada perasaan dingin-dingin, saudara. Dia mulai imannya kendor, saudara. Akhirnya dia mulai tenggelam. Dan dia bilang, tolong aku Tuhan. Untung aja pada waktu itu Tuhan Yesus langsung angkat dia, saudara. Kalau dibiarkan 15 menit dalam air, kita nggak tahu. Pasti binasa. Ini kita melihat, saudara. Tuhan Yesus itu luar biasa kuasanya. Ya, dan pertolongannya itu selalu tepat, saudara. Dia tidak akan pernah biarkan ya Petrus itu tenggelam, saudara ya. Kemarin ketika saya diklat guru kom, saudara, ada banyak pertanyaan-pertanyaan lah yang suka ditanyakan sama murid gitu. Kita bahas salah satunya masalah baptisan. Ada orang yang murtad, gimana Pak kalau dia balik lagi? Kira-kira dia perlu dibaptis ulang lagi nggak? Perlu nggak ya? Mungkin kalau perlu dibaptis tapi mungkin nyanyi satu lagu, ditenggelamkan nyanyi satu lagu, artinya innalillahi, saudara ya. Kan kalau dibaptis itu paling berapa detik kan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, gitu langsung angkat ya. Kalau sampai diselamkan lah nyanyi Bapa engkau sungguh baik, kalau kelepek di situ mati, saudara. Sering kasih Tuhan ya, untung aja itu ya Petrus nggak dibiarkan ya tenggelam, saudara. Mungkin 5-10 menit udah ngeri, saudara. Tapi Tuhan Yesus langsung ulurkan tangannya. Doa yang paling singkat ya, yang paling singkat dan cepat dijawab oleh Tuhan. Doa Petrus, Tuhan tolong, langsung diangkat, saudara ya. Doa juga sama, saudara, ada yang cepat dijawab, ada yang lama dijawab, saudara. Dan lama ini perlu ketekunan, saudara. Ya, ini saudara. Inilah ujian-ujian yang dapat membuat iman seseorang menjadi lemah, menjadi kandas, ya, menjadi mati, sehingga tidak lagi dapat bertekun di dalam iman. Oleh karena itu, saya mau saudara kasih Tuhan, ketika menghadapi hal-hal itu, saudara ya. Saudara, mungkin saat ini Anda sedang mengalami salah satu dari ujian iman tersebut, atau mungkin saudara suatu saat akan mengalami ujian iman dari salah satu ujian tersebut. Tetaplah bertekun dalam iman kepada Tuhan. Sebab ketika engkau tetap bertekun di dalam iman, engkau akan melihat kuasa Allah yang luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Ya, yakinlah ketika engkau punya iman kepada Tuhan yang terus-menerus terpelihara, engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Ini ayat firman Tuhan yang terakhir. Di situ ada nggak Bu ya? Roma 10 ayat 17. Nggak ada. Oke, saya akan bacakan ya. Bagaimana supaya kita bisa memelihara iman. Ini kita perhatiin Roma 10 ayat 17, firman Tuhan katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara kasih Tuhan, kalau engkau mau imanmu terus terpelihara, engkau harus memeliharanya dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan kata iman itu timbul dari pendengaran. Dan bukan pendengaran akan gosip, saudara, bukan pendengaran akan berita-berita atau pendengaran dengan hal yang lain, tetapi hanya melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena setiap hari kita harus mendisiplinkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, iman kita akan terpelihara.
Saudara, tetaplah bertekun dalam iman. Minta agar Tuhan senantiasa menguatkan saudara untuk dapat bertekun di dalam iman. Andalkan Tuhan, engkau pasti dapat bertekun di dalam iman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita, ya mungkin kalau hari-hari ini mulai iman kita kendor, ya, kita dikuatkan lagi. Orang yang punya iman itu, dia akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dia akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia akan hidup takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini, mari kita angkat satu pujian, katakan engkaulah perisaiku. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersaat teduh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin hari-hari ini iman kita mulai kendor. Mulai hari-hari ini kita merasa iman kita mulai lemah, saudara. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa iman itu adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu untuk kita memperoleh setiap janji yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tanpa iman kita tidak akan mengalami hal-hal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan kata engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Oh haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya kami tetap bertekun dalam iman kami di dalam Engkau. Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-Mu, kami menyadari ada begitu banyak Tuhan ujian-ujian yang harus kami alami.
yang harus kami hadapi, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau selalu menyertai kami dan Engkau menjanjikan ada kemenangan di dalam setiap ujian itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini Tuhan, biarlah kalau ada jemaat-Mu yang mulai imannya mulai kendor, saudara. Tuhan, Kau tolong mereka Tuhan. Kau kuatkan mereka, Kau teguhkan mereka Tuhan. Apapun pergumulan, apapun kerinduan yang mereka rindukan Tuhan dari Tuhan. Mungkin mereka belum mendapatkan jawaban. Mungkin mereka saat ini sedang dalam pergumulan yang berat Tuhan, sehingga rasanya sulit untuk bangkit Tuhan. Tetapi kami menyadari melalui kebenaran firman-Mu, kami harus tetap menjaga iman kami Tuhan. Karena iman kami inilah yang akan menentukan supaya kami bisa Tuhan mendapatkan semua janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Sebagaimana hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-Mu, bangsa Israel Tuhan mengalami semua janji Tuhan ketika mereka tetap menaruh iman mereka kepada Tuhan, menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan, seberat apapun, semustahil apapun Tuhan. Ujian itu Tuhan dalam hidup kami akan melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang melampaui segala sesuatu yang mustahil Tuhan. Kau sanggup melakukan yang ajaib, yang dahsyat bagi setiap kami, melampaui akal pikiran kami, melampaui kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, supaya kami tetap kuat, kami tetap bertekun dalam iman kami di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, berbahagialah yang kita hari ini boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Sekali lagi masih Tuhan kasih kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena ada waktunya, Tuhan tidak akan memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan dari Bapak Gembala. Terima kasih buat semua yang bertugas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dengan penuh sukacita kami menyambut seluruh jemaat yang setia dan yang baru pertama kali hadir ada. Ya, puji Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, Mama Santa boleh Tuhan pulihkan. Ya, luar biasa pekerjaan Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat yang lain juga, mungkin ada yang sakit. Ada juga Ibu Mama Kamurlina yang Tuhan juga boleh pulihkan hari ini, juga boleh beribadah. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria tanggal 11 ya, 12 hari Rabu, kemudian jam 4 sore, kemudian Kamis ada kul di keluarga Valeri Hutapea, karena ada ucapan syukur, saya rindu kita boleh semuanya hadir. Jumat untuk kul 3 belum ada. Untuk Sabtu itu masih tentatif ya, karena nanti setelah ini kita akan bicarakan untuk hari Sabtu ya, bagaimana apakah ada tunas atau yang lain, karena memang kegiatannya full sekali dari tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, Pak Gembala sampai tanggal 29 itu full semuanya ya. Kemudian untuk janji iman renovasi gereja sampai hari ini ada 5.450 yang sudah ada 5.300 ya. Mungkin nanti kita akan adakan rapat pengerja, ada beberapa hal yang kita mau bicarakan, baik tentang renovasi gereja maupun tentang tempat ini. Ya, yang rindu untuk baptisan selam dan juga penyerahan anak dan juga untuk membuat KKJ, silakan menghubungi gembala di tempat ini. Yang berulang tahun sepanjang bulan ini masih ada adik Aksela Gurning tanggal 11, Ibu Friska Ayu tanggal 20. Kemudian adik Lando tanggal 17, ada adik Immanuel tanggal 24. Bapak Ibu yang masih berulang tahun di bulan 7 yang mungkin belum terdaftar, belum ada datanya, boleh silakan menghubungi gembala atau pengerja di tempat ini. Ya.
Bapak Ibu, sebenarnya hari ini saya berharap kita banyak, karena hari ini mungkin saya juga lupa mengumumkan di ini ya. Hari ini kita ada eh, semacam buat video untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI B3 yang ke-22. Jadi rencana sebenarnya tapi tidak apa-apa seberapa yang ada ya Pak Ayub ya. Nanti kita akan jadi setelah ibadah nanti kita akan buat video untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI yang ada di Rawalumbu. Ya baik Bapak Ibu, untuk hari Minggu kita ada tamu ya, pembicara dari luar. Jadi Bapak Ibu yang ada hari ini ingatkan temannya, ingatkan tetangganya, ingatkan yang lain yang tidak hadir supaya kita boleh sama-sama hadir. Kita akan dilayani oleh Pendeta Susi Melvina STH dari GBI NLC Kemang Pratama. Ya, jadi kita akan sama-sama dilayani oleh hambanya. Jadi hari Minggu karena ada tamu, kita persiapkan segala sesuatunya. Itu saja yang menjadi pengumuman. Ada yang lain Pak Gembala? Iya, rapatnya ditunda karena banyak yang tidak hadir. Tapi nanti kita tetap akan bikin video kita untuk selamat ulang tahun. Saya udah catat ini. Dan kami dari GBI Lewi Karanganyar mengucapkan selamat ulang tahun ke-22 untuk GBI Lewi Bumi Bekasi Baru. Tuhan memberkati. Hanya berkata seperti itu aja. Tapi memang butuh mereka. Kemarin Kak Bunga udah telepon saya, udah WhatsApp saya supaya video ini kita buat, dan hari ini finalnya kita kasih. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan berikan persembahan kita untuk diakonia kita. Kita angkat pujian, kita katakan refnya, bukan berdiri. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Terima kasih Bapak. Kembali Tuhan, kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Segala kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bisa kami berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkaulah Tuhan harapan dan kekuatan kami. Engkau adalah Tuhan perisai kami. Engkau adalah Tuhan kubu pertahanan kami. Engkau adalah Tuhan pelindung kami. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih bagi-Mu Yesus. Haleluya bagi-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan yang Maha peduli akan kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan sampai oleh hamba-Mu. Semoga ya Tuhan menjadi rema dan renungan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan Yesus firman-Nya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati Tuhan hamba-Mu ini, berkati Tuhan pelayanannya, berkati Tuhan keluar masuknya, berkati Tuhan istri dan anak-anaknya, berkati Tuhan kehidupan semua kehidupan keluarganya. Engkau jadikanlah Tuhan hamba-Mu ini jadi saluran berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang dibutuhkan hamba-Mu Bapa, Engkau adalah Tuhan Yesus menyediakan. Terima kasih bagi-Mu ya Bapa. Engkau berikanlah Tuhan kepada hamba-Mu ini umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, serta dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarganya, juga dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Engkau tataplah Tuhan kami, jemaatmu yang ada di tempat ini Bapa. Engkau tahu Tuhan, apa yang dialami jemaatmu, apa yang dipertemukan jemaatmu Tuhan di tempat ini, pribadi. Kami percaya Bapa, Engkau akan berikan jalan keluar dari segala masalah yang kami hadapi. Engkau akan berikan kekuatan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang baik. Engkaulah Tuhan Yesus yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan kami. Kami percayakan Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih bagi Bapa atas segala kehidupan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan mengangkat sahabat kami, pada orang tua kami yang ada di tempat ini maupun yang jauh dari kami. Engkau berkati Tuhan masa tua orang tua kami. Engkau berikan Tuhan kesehatan, kekuatan serta umur yang panjang kepada orang tua kami. Engkau Allah Tuhan Yesus yang berikan terbaik apa yang dibutuhkan orang tua kami Tuhan. Engkau Allah Tuhan Yesus yang berikannya dengan kasih karunia-Mu, dengan kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Kami sepakat Tuhan berdoa, Tuhan memohon doa kepada Bapa, kepada keluarga Bapak Joshua Manado, Ibu Priska Negolan, yang anaknya Tuhan, Adria Manado dan Oji Manado. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini, Engkau sembuhkan Tuhan Yesus sakit-sakit apa yang dirasakan oleh anak-anak-Mu ini. Beri-beri Tuhan yang turun kepada anak-Mu ini, agar semua sakit yang dialaminya sembuh oleh karena kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Begitu juga saudara kami Tuhan, saudara Santa juga Mama Tanoni yang sedang sakit dan Engkau sudah sembuhkan. Itu semua Tuhan karena kemurahan-Mu, pemulihan Kau berikan kepada anak-anak-Mu ini, itu bukan karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau ada penolong yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Kami mohon Tuhan kepada-Mu, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan Yesus di siang hari yang indah ini, kepada anak-anak-Mu Tuhan Yesus tempat ini. Engkau berkatilah Tuhan seluruh aspek kehidupan kami. Engkau pulihkanlah Tuhan kehidupan kami. Engkau berikanlah Tuhan perubahan hidup dalam keluarga kami menjadi lebih baik ya Bapa. Kami mohon Tuhan, bantuan dan pertolongan selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau selalu hadir di setiap langkah-langkah hidup kami. Engkau adalah Tuhan perisai dalam kehidupan kami. Engkau adalah kekuatan kami Bapa. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berseru dan berserah. Karena kami percaya Bapa, Engkau Allah Bapa yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jangan menderita apa yang kami percaya Bapa. Kasih karunia-Mu akan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Cinta kasih-Mu akan selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik Engkau. Begitu juga Tuhan dengan suami istri Tuhan yang ada di jemaat-Mu ini Bapa. Engkau berkati Tuhan hubungan suami istri. Engkau berkati Tuhan suami kami, Engkau berkati Tuhan istri kami. Engkau berikan kepada kami Tuhan sehati sedia Tuhan dalam menjalani kehidupan masa depan yang akan datang Tuhan. Kami percaya Bapa, rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Ajari Tuhan jemaat-Mu Tuhan tempat ini, agar kami percaya, agar kami setia, agar kami lebih taat lagi bahwa firman-Mu akan kenapi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau Allah Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa yang maha pelindung selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Kami mohon juga Tuhan kepada anak-anak kami. Engkau berkati Tuhan tumbuh kembang anak-anak kami. Engkau berkati Tuhan pendidikannya, Engkau berkati Tuhan masa depannya. Apapun Tuhan membutuhkan anak-anak kami ini, Engkau Tuhan Yesus menyediakannya. Tuhan, Engkau selalu menjaga dan melindunginya di setiap langkahnya, di setiap permainannya. Engkau Tuhan Yesus menjaga dan melindunginya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan mengangkat doa sama kepada negara kami. Tuhan Yesus, Engkau berkatilah Tuhan negara kami ini. Engkau berikan Tuhan kemakmuran di negara kami ini. Jauhkan Tuhan Yesus dari segala bencana, jauhkan Tuhan Yesus dari segala hal-hal yang tidak baik. Jauhkan Tuhan Yesus dari segala hal bahaya. Engkau berkati Tuhan negara kami ini. Engkau berkati Tuhan, Engkau jadikan Tuhan salom bagi negara kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik. Kami juga Tuhan mengangkat doa sahabat kami kepada pemimpin negara kami, Jokowi bersama wakilnya dari pusat sampai ke daerah. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus para pemimpin negara kami ini dari pusat sampai daerah. Apapun Tuhan program para pemimpin bangsa kami ini, Engkau Tuhan Yesus yang memberikan terbaik. Hadirlah Tuhan Yesus di segala program-program para pemimpin negara kami ini, agar semuanya bisa terwujud dan terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan.
kami ada di tempat ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau seluruh hari selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan mengangkat dua sahabat kami kepada pemimpin gereja kami, GBI, Ketua Sinode dan Ketua BPH, Pendeta Dr. Ruben Ari Abraham, Gembala Pembina dan Wakil Pembina Pendeta Dr. Niko Natura Harjo, Ketua BPP Bekasi dan Pengurus Pendeta Sahala Nenggolan MTH, Ketua Rayon 1H Pendeta Budianto Totong, Gembala Senior kami Pendeta Denanto Rawan MTH, Rawatan MTH, Gembala Sidang dan keluarga kami Pendeta Noah Ginting, Tuhan Gembala Sidang Jemaat kami ini Gebekar, Bapak Pendeta Kayu Karsumat. Engkau berkati Tuhan para pemimpin gereja kami ini. Engkau jadikan Tuhan pelayanan pemimpin gereja kami menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa, bagi warga negara Indonesia, juga bagi jemaatnya Bapak, terutama bagi keluarganya para keluarga para pemimpin gereja kami ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, apa yang dibutuhkan oleh para pemimpin gereja kami ini, Engkau Tuhan Yesus yang berikannya. Rancangan Allah Tuhan terindah yang terbaik dalam para pemimpin gereja kami ini. Engkau berikan ke Tuhan kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang, umur yang panjang. Limpahkan Tuhan damai sukacita dalam kepada para pemimpin gereja kami ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, Allah Bapa yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap kepadamu di siang hari yang indah ini, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan buat Tuhan, bisa kami berkumpul Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan mengangkat doa sahabat kami kepada para diaken dan pekerja tempat ini. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan para diaken dan pekerja di tempat ini Bapa. Engkaulah Tuhan Yesus berkati pelayanan kami. Engkau jadikanlah Tuhan pelayanan kami menjadi saluran berkat bagi warga kami juga, terutama bagi Karanganyar ini Bapa. Berikan kami kesatuan hati Bapa untuk menumbuhkan rasa iman kekristenan kami Tuhan agar menjadi lebih baik ya Bapa. Ajari kami Bapa, agar kami lebih setia, agar kami lebih taat Tuhan, bahwa firman-Mu Tuhan Yesus akan Kau genapi dalam kehidupan kami. Engkau pilih Tuhan Yesus para dia, Engkau pilih Tuhan keberadaan para dia akan bekerja di tempat ini. Engkaulah Tuhan Yesus yang membutuhkan, Engkaulah Tuhan Yesus yang memberikan apa yang kami butuhkan. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru dan berserah. Karena kami percaya Bapa, Engkau adalah Bapa yang selalu menopang kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih bagimu Tuhan, terima kasih bagimu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Engkau tahu juga Tuhan bahwa kami sudah menundukkan gereja dan itu sudah berdiri tegak ya Bapa. Kami mohon kepadamu Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, apapun yang butuhkan gereja kami ini Bapa untuk pembangunannya, Engkaulah Tuhan Yesus menyediakannya agar semua pembangunan gereja kami ini terlaksana dengan baik sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik. Segala puji syukur Bapa kami ucapkan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan segalanya bagi kami. Engkaulah Tuhan Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu Bapa yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah Bapa doa dan permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan marilah kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, dan semua rangkaian ibadah boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Dan sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah mereka Tuhan. Mereka juga akan kembali kepada segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, usaha, keluarga mereka. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi umat-Mu Tuhan. Mencurahkan berkat atas setiap kehidupan umat-Mu, dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Terima berkat daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera dan kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.